Halo semua, selamat datang kembali di channel Si Celana Kotak. Itu channel yang membahas tentang fakta unik dan juga misteri yang ada pada kartun SpongeBob SquarePants. Sebelum masuk pembahasan konten dari video ini, terlebih dahulu jangan lupa untuk subscribe channel ini serta berikan like, komen, dan share video ini ke sesama teman kalian yang juga penggemar kartun SpongeBob. Jika kalian masih ingat dengan episode No Win is Allowed, kan seperti yang kita tahu bahwa pada episode tersebut menampilkan kemunculan perdana dari franchise restoran bernama Winnie Hut Junior yang dikhususkan bagi para orang-orang culun berpenampilan nerd saja yang menjadi pelanggan setia dari restoran tersebut. Dikarenakan restorannya juga yang menjual menu berupa ice cream dan hotdog. Nah, di balik restoran franchise Winnie Hut Junior yang terlihat sangat friendly ini dengan dekorasi restoran yang serba pink, ternyata kalau kalian sadari, pernah nggak sih guys kalian berpikir bahwa kenapa restoran ini dioperasikan oleh sesosok robot yang berperan sebagai waiters dan juga kasir yang mengelolanya? Akhirnya setelah menunggu selama 23 tahun lamanya sejak episode No Win is Allowed yang dirilis pada tanggal 15 Maret tahun 2002, misteri dari franchise restoran Winnie Hut Junior pun terungkap melalui episode berjudul Winner Takes All. Ketika Squidward yang menjadi manajer dari salah satu cabang restoran Winnie Hut Junior lalu ia mengetahui rahasia gelap dari restoran tersebut. Penasaran dengan rahasia apa yang ada di balik kesuksesan restoran Winnie Hut Junior? Dan kenapa waitersnya itu adalah robot yang telah berhasil diungkapkan oleh Squidward dengan faktanya yang begitu mencengangkan? Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung saja. Dan berikut ini adalah pembahasan lengkap dari alur cerita episode Winner Takes All yang bercerita tentang Squidward yang bekerja sebagai manajer di restoran Winnie Hut Junior. Winner Takes All merupakan episode dari season 15 kartun SpongeBob yang rilis perdana di televisi Amerika Serikat pada tanggal 19 Desember tahun 2024. Episode ini ditulis ceritanya oleh Danny Giovannini. Dengan ceritanya itu yang bermula dari adegan di mana Squidward yang sedang keteteran ketika melayani para pelanggan yang sedang memesan Krabby Patty di restoran Krusty Krab, sampai membuat hal tersebut pun diketahui oleh Tuan Krab dan membuatnya marah kepada Squidward. Merasa kesal karena dimarahi oleh Tuan Krab dan dianggap remeh karena ia bukan seorang manajer yang bisa bersantai ketika bekerja layaknya Tuan Krab, Squidward yang saat itu sedang pulang kerja dari Krusty Krab menuju rumahnya malah tidak sengaja melihat iklan lowongan pekerjaan sebagai manajer di restoran Winnie Hut Junior. Lalu ia pun berminat melamar di restoran tersebut dan menyerahkan pekerjaan di Krusty Krab sebagai kasir ini ke seorang karakter nenek-nenek bernama Mabel yang secara random ia temui di jalan dan memberikan topi kerjanya di Krusty Krab secara begitu saja ke Mabel. Entah bagaimana tes perekrutan pegawai di restoran Winnie Hut Junior karena tidak diperlihatkan bagaimana prosesnya. Namun yang jelas di sini, Squidward pun langsung diterima di restoran tersebut dan membuat posisinya sebagai kasir di restoran Krusty Krab kini digantikan oleh Mabel. Yang hal tersebut membuat Tuan Krab seketika terkejut karena ia menganggap Squidward terlambat datang bekerja di Krusty Krab. Tetapi hal itu justru berbeda dengan SpongeBob yang seketika ia langsung mendeteksi aroma Squidward dan langkahnya pun terhenti di restoran Winnie Hut Junior. Lalu SpongeBob tidak menyangka bahwa Squidward kini telah bekerja di restoran tersebut. Ketika SpongeBob menyarankan dirinya untuk kembali bekerja di restoran Krusty Krab, dengan sangat pedenya Squidward pun merasa bahwa restoran Winnie Hut Junior adalah tempat ia bekerja yang sekarang dikarenakan passionnya sebagai seorang manajer. Lalu dengan sombongnya juga, Squidward pun malah mengusir SpongeBob dari restorannya ini dengan bantuan dari kedua robot Winnie Hut. Merasa sebagai manajer tugasnya kini adalah menjadi bos yang bisa menyuruh-nyuruh saja, Squidward pun kini berinisiatif mendekorasi ulang interior yang ada di restoran Winnie Hut ini sesuai dengan impiannya. Dan bahkan ia sempat-sempatnya bersantai di ruangannya dan tidak ingin diganggu oleh kedua robot Winnie. Namun baru beberapa saat ia bersantai di ruangannya, tiba-tiba salah satu robot Winnie pun datang menghampiri Squidward untuk menyuruhnya membuang sampah di luar, dikarenakan robot Winnie ini didesain masih menggunakan colokan listrik dengan kabel pendek sebagai dayanya yang tidak memungkinkan ia bisa membuang sampah tersebut di luar. Merasa tidak punya pilihan lagi, Squidward pun terpaksa menuruti perintah robot Winnie dengan membuang sampahnya di luar. Namun sialnya, kedua robot Winnie tersebut malah menjahili Squidward dengan menguncinya dari luar sehingga Squidward tidak bisa memasuki restoran Winnie Hut Junior dari pintu masuknya, dan mau tidak mau ia pun nekat masuk melewati cerobong asap restoran tersebut yang kemudian untungnya berhasil.
Kesal karena telah dikerjai oleh kedua robot Winnie, Squidward pun kemudian balas dendam kepada mereka dengan mencabut aliran daya listrik kedua robot Winnie tersebut dari kabel colokannya dan merubah ulang kendali program kedua robot itu agar mau menuruti segala perintah Squidward sebagai manajer mereka. Dan benar saja, ketika esok harinya di saat kedua robot Winnie ini dinyalakan, dengan sigap mereka pun menuruti perintah Squidward, mulai dari membukakan bungkus sosis ini secara otomatis untuk dimakan oleh Squidward, hingga melayani para pelanggan yang makan di restoran Winnie Hat Junior sampai mengumpulkan uang yang sangat banyak. Sementara itu Squidward sebagai manajer mereka malah bersantai di ruangannya tanpa membantu sedikit pun pekerjaan dari kedua robot Winnie. Dan bahkan Squidward juga sempat-sempatnya tertidur di dalam ruangannya, yang kemudian dibangunkan oleh salah satu robot Winnie yang mengabarkan bahwa presiden dari Winnie Hat Corporation ingin datang berkunjung ke restoran cabang di mana Squidward yang bekerja sebagai manajer ini. Lalu baru beberapa saat keluar dari restoran Winnie Hat Junior yang selama ini telah ia manage, seketika muncul kedatangan presiden dari Winnie Hat Corporation yang datang menaiki helikopter berbaling-baling sosis dan memperkenalkan kepada Squidward bahwa dirinya bernama Winnie J. Werner, serta memberitahukan kepada Squidward bahwa Squidward merupakan manajer bulanan terbaik di Winnie Hat Corporation dan berhak mendapatkan promosi jabatan. Namun syaratnya, ia harus menyelesaikan sebuah course manager yang berlokasi di pulau bernama Winnie Hat Senior Island. Tanpa diberikan kesempatan untuk berpikir panjang, Presiden Winnie pun langsung menyodorkan 2 karung uang kepada Squidward untuk langsung mau ikut dengannya menuju ke pulau Winnie Hat Senior. Lalu Squidward dengan polosnya langsung mengiyakan ajakan Presiden Winnie karena merasa bahwa dirinya telah dihargai selama bekerja di restoran Winnie Hat Junior. Namun sesampainya di pulau Winnie Hat Senior, betapa langsung terkejutnya Squidward ketika ternyata ia baru mengetahui adanya sebuah pulau yang berisi full interior dari restoran Winnie Hat, dan ketika memasuki di dalamnya pun seluruhnya dipenuhi oleh para robot yang sibuk mengoperasionalkan pulau Winnie Hat Senior. Di balik kemegahan dari pulau Winnie Hat Senior, ternyata tersimpan rahasia gelap akan kecanggihan dari pulau tersebut, di mana di sini iming-iming promosi jabatan yang ditawarkan oleh Presiden Winnie ternyata hanyalah isapan jempol belaka, karena sebenarnya niat ia mengajak Squidward ke pulaunya ini bertujuan untuk menjadikan Squidward sebagai robot layaknya para robot lainnya yang ada di sini. Hal itu berarti bahwasannya seluruh robot di sini dahulunya adalah seorang manajer restoran Winnie Hat yang telah diubah fisiknya oleh Presiden Winnie layaknya Squidward ini melalui proses operasi. Merasa panik karena dirinya ingin dioperasi paksa dengan diubah menjadi robot oleh Presiden Winnie, Squidward yang sudah tidak tahan lagi menjadi kelinci percobaan pun teriak meminta tolong. Dan di sini juga baru terungkap bahwa Presiden Winnie adalah sosok robot juga, namun dengan bentuk fisik yang sangat jahat. Setelah menjerit meminta tolong ke sana sini, tanpa diduga akhirnya SpongeBob dan Tuan Crab pun datang menolong Squidward dengan memasukkan Mabel sebagai peluru meriam untuk menembaknya mengarah ke Presiden Winnie, hingga membuat robot jahat tersebut pun meledak serta menghancurkan seisi pulau Winnie Hat Senior dan telah berhasil menyelamatkan Squidward. Meskipun sudah berhasil menyelamatkan Squidward, sialnya di sini SpongeBob yang sedang bergaya saat itu malah tidak sengaja mendorong Squidward yang membuatnya mengarah kembali ke kursi operasi untuk mengubahnya menjadi robot. Lalu cerita dari episode Winner Takes All pun akhirnya berakhir dengan diperlihatkannya sosok robot Squidward yang telah berhasil dioperasi di pulau Winnie Hat Senior, namun ia kini pada akhirnya kembali bekerja di Krusty Krab. Oke, mungkin segitu saja pembahasan alur cerita dari episode Winner Takes All. Well, jadi menurut kalian untuk cerita dalam episode ini bagus atau tidak ya guys? Kalau menurut admin sih ceritanya itu sangat seru banget untuk episode yang ada di season 15 ini. Ditambah juga episode ini memiliki alur cerita yang mirip dengan episode Salty Sponge, dimana SpongeBob yang bekerja di restoran Salty Spitoon sebagai koki mirip dengan Squidward yang bekerja sebagai manajer di restoran Winnie Hat Junior. Kalau semisal ada suatu kesalahan kata maupun informasi mengenai penjelasan yang telah memberikan ini, mohon koreksinya ya guys. Barangkali dari penjelasan tersebut ada yang keliru ketika disebutkan. Selanjutnya, episode mana lagi nih guys yang sekiranya ceritanya seru untuk dibahas oleh si Celana Kotak? Karena mungkin untuk next dari konten alur cerita episode berikutnya, admin akan fokus membahas episode yang ada di season 15 saja. Dan bagi kalian yang ingin request tentang pembahasan fakta dan misteri yang ada di kartun SpongeBob, juga bisa komen di bawah ya guys dengan mencantumkan hashtag Tanya SpongeBob, karena nantinya pertanyaan ngetopik yang menarik akan dijadikan sebagai pembahasan materi untuk konten video selanjutnya. Dan jangan lupa juga untuk follow akun sosial media si Celana Kotak lainnya yang linknya sudah admin cantumkan pada kolom deskripsi. Oke, see you next time guys. Sampai bertemu di video selanjutnya.